Ketika tumbuh dewasa, aku tidak memahami kenapa orang tua saya memaksa saya memaksai aturan mereka. Seperti kenapa saya harus memotong rumput, kenapa PR begitu penting, kenapa saya tidak boleh menaruh jelly bean dalam oatmeal saya. Masa kecil saya dipenuhi hal seperti itu. Hal murah bagi anak kecil. Yang menyadari bahwa terkadang lebih baik mematuhi orang tua karena tidak tahu alasannya. Bukan karena mereka tidak mau berpikir kritis. Mereka selalu mencari jalan tengah antara kesadaran saya dan saudara atas kenyataan di dunia ini, dengan memastikan bahwa kami tidak menganggap status quo itu mutlak. Saya menyadari bahwa hal ini dan akan terapannya merupakan bentuk pendidikan yang sangat bermakna. Salah satu pengajar kesukaan saya, penulis dan sarjana Brazil, Paulo Freire, menganggap dengan tegas perlunya pendidikan sebagai sarana pembangkit, kesadaran kritis, dan penyebar kemanusiaan. Dalam bukunya, Pengajaran bagi Orang Tertindas, dia mengatakan tidak ada yang bisa jadi manusia seutuhnya selama dia menghalangi orang lain untuk itu. Saya banyak memikirkan hal ini, jadi tentang kemanusiaan dan khususnya siapa di dunia ini yang mendapat keleluasan untuk dianggap sebagai manusia utuh. Beberapa bulan terakhir, dunia menyaksikan pria dan wanita berkulit hitam yang tak bersenjata telah kehilangan nyawa mereka di tangan polisi dan kriminal. Kejadian ini serta kejadian lainnya yang mengikuti membuat saya kembali ke masa kecil saya. Serta cara orang tua saya membesarkan anak kulit hitam di Amerika yang sedang tumbuh. Saya tidak mengerti seperti sekarang ini. Saya berpikir betapa beratnya, betapa tidak adilnya rasanya buat mereka. Di mana mereka seperti mencabut sebagai masa kecil saya hanya supaya saya tetap bisa pulang. Contohnya, pada suatu malam, saat saya berumur 12 tahun, saya dan teman-teman membeli pistol air dan menjadikan tempat parkir sebagai area tempur kami. Kami bersembunyi di belakang mobil, bersembunyi dalam kegelapan di antara lampu jalan. Tawar yang kami terdengar jelas sepanjang jalan. Dan 10 menit kemudian, ayah keluar, menjengkap tangan saya, dan menyeret saya ke kamar kami, dengan cengkeraman yang aneh. Sebelumnya saya sempat berbicara betapa dia membuatku terlihat konyol di depan temanku. Dia mencela betapa bodohnya diriku, menatap mataku. Rasa takut terlihat jelas di wajahnya. Dan katanya, "Nak, maafkan aku. Tapi kamu tidak boleh seperti teman kulit putihmu. Kamu nggak boleh bermain tembak-tembakan. Jangan berkeliaran di kegelapan. Jangan bersembunyi selain di belakang gigimu." Aku sekarang tahu betapa takutnya dia saat itu. Betapa mudahnya aku menjadi korban malam itu jika ada orang yang menganggap mainanku sebagai alasan untuk menghabisiku. Inilah pesan yang saya terima selama hidup saya. Letakkan tangan agar bisa terlihat selalu. Jangan bergerak terlalu cepat. Lepasan gunung setelah matahari terbenam. Orang tua aku membesarkan dengan saudaraku dan benteng nasihat. Lautan peringatan supaya tak seorang pun mencuri nafas kami, supaya mereka tak mengingat warna kulit ini, agar kami tetap menjadi anak-anak dan bukan mayat. Dan bukan karena mereka ingin kami lebih baik dari anak-anak lain, tapi agar kami tetap hidup. Semua teman kulit hitamku tumbuh dengan pesan yang sama. Ruang bicara yang diberikan jika kami cukup tua, dianggap sebagai paku yang siap dipalu ke tanah. Ketika orang menyamakan warna kulit kami, sesuatu yang patut ditakuti. Tapi akibatnya bagi seorang anak kecil, yang tumbuh dengan anggapan bahwa tidak bisa jadi anak kecil, bahwa menjadi remaja terlalu bahaya bagi hidupmu. Anda tidak boleh tahu, Anda tidak boleh berbuat salah. Opini samar dari seseorang saja dapat menyebabkan Anda tidak dapat bangun besok pagi. Tapi ini tidak boleh jadi cap kami, karena orang tua kami mengajarkan kami untuk memahami bahwa tumbuh kami bukanlah untuk jadi sasaran tembak, tapi untuk bermain layangan dan tali dan tertawa sampai perut kami sakit. Guru mengajarkan kami mengacungkan tangan di kelas, bukan sebagai tanda menyerah. Dan satu-satunya hal yang harus kami buang adalah anggapan bahwa kami tak layak hidup di dunia ini. Jadi saat kami bilang nyawa kami penting, bukannya yang lain tidak. Cuma memastikan bahwa kami pun layak hidup tanpa rasa takut. Saat orang lain beranggapan kami tidak layak,
Saya ingin dunia di mana anak saya tidak dapat dianggap bersalah begitu dia dilahirkan. Ketika mainan di tangannya tidak dianggap bukan mainan, dan saya menentang anggapan kita tak bisa membangun dunia yang baru. Dunia di mana nama seorang anak tidak harus ditulis di kaos atau batu nisan, di mana harga sebuah nyawa tidak ditentukan oleh hal lain, selain bahwa dia punya paru-paru, di mana seorang dapat bernafas. Terima kasih.